Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam wa razaqana sihhatan wa afiyatan wa salamatan wa jama'ana fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad sayyidil anam sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya muliakan dan saya ta'zimi bapak-bapak, para kiai, para guru, para masyayikh, para asatidz. Ada bapak pimpinan dari Pondok Pesantren Nurul Jadid dan para kiai, para andre guru ya, andre guru yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi semuanya saya hormati dan saya ta'zimi. Termasuk juga bil khusus yaitu guru kita dan pimpinan dari Pondok Pesantren dan STIT Darud Da'wah wal Irsyad Pasangkayu, Bapak Dr. Maslim Halimin, yang kita doakan beliau bersama seluruh pimpinan STIT DDI Pasangkayu mudah-mudahan selalu dalam kesehatan dan keafiatan. Para tamu undangan, bapak-bapak dan ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan ananda semuanya, ya, para mahasiswa-mahasiswi, santri dan santriwati yang kita doakan fatahallahu alaikum futuhal arifin. Mudah-mudahan ananda semua, para santri, santriwati dibukakan hatinya dan fikirannya oleh Allah Ta'ala, mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun Pasangkayu ini jauh sekali dari pondok pesantren asal saya di Lombok sana, tapi rasanya seperti di rumah sendiri. Rasanya seperti di tengah-tengah keluarga sendiri. Darud Da'wah wal Irsyad ini dekat di hati. Walaupun jauh dari sisi jarak ribuan kilo dari Lombok, tapi dekat di hati. Kenapa dekat di hati bapak-bapak dan ibu? Ya, ini ananda semua juga menjadi pelajaran. Karena sebagaimana yang disampaikan Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal arwaha junudum mujannadatun fama ta'arafa minha i'talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa, au kama qala alaihi salatu wassalam. Nabi sampaikan kepada kita, ya, sebagai pengingat juga untuk kita semua, ya, termasuk ananda-anandaku semua ini, para santri-santriwati, mahasiswa-mahasiswi. Kata Rasul, sesungguhnya hati-hati dan jiwa-jiwa manusia itu ada barisan-barisannya, ada kelompok-kelompoknya. Fama ta'arafa minha i'talaf. Orang yang hatinya, orang-orang yang hati mereka itu sama. Orang-orang yang pikirannya, visinya, perjuangannya itu sama. Kata Rasul, i'talafa. Maka mereka akan dekat satu sama lain. Walaupun jauh, yang satu di Sulawesi, yang satu di Lombok, yang satu di Jawa, satu di Kalimantan, yang satu di Indonesia, satu lagi entah di mana di luar negeri, mungkin di Saudi sana, mungkin di Mesir atau dimanapun.
sepanjang hati-hati mereka itu memiliki isi yang sama, sepanjang pikiran mereka itu memiliki visi perjuangan yang sama, maka mereka akan berada dalam satu barisan. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Sebaliknya Nabi ingatkan bahwa orang-orang yang hati dan pikirannya itu bertolak belakang, walaupun dia duduk satu majelis, walaupun dia bertetangga dari kecil, walaupun bahkan mungkin dia berkeluarga, tapi yang satu pikirannya dunia saja, yang satunya mikirkan dunia dan akhirat, yang satu mikirnya bagaimana dapatkan keuntungan secepat-cepatnya, tidak peduli jalannya, sedangkan yang satu memikirkan bagaimana mendapatkan rezeki yang berkah. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Walaupun dekat tapi hakikatnya itu jauh dan terpisah. Karena itu tidak heran pada hari ini ketika berada di Darud Da'wah wal Irsyad, rasanya seperti di rumah sendiri. Karena apa? Karena guru-guru kita, ya, guru dari keluarga besar DDI, ya, Andre Guru Ta'ambodale, rahimahullah rahmatal abra, beliau itu bersahabat, bahkan seperti saudara dengan pendiri NWDI, NBDI dan NW, yaitu Maulana Syekh Nini Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Sehingga yang satu dakwahnya di Lombok, yang satu dakwahnya di Sulawesi, tetapi hati mereka bertaut, nyambung terus. Dan itu mengalir ke generasi-generasi setelahnya. Alhamdulillah. Ini yang patut kita syukuri. Termasuk juga bukan hanya antara Maulana Syekh dengan Andre Guru Ta'ambodale, tapi antara guru-guru kita semua. Dulu saya ingat betul, Maulana Syekh itu sering sekali menyebut tentang sahabat beliau, Al-Maghfurullah Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, Situbondo, ya, Asem Bagus, Sukorejo, ya, sering disebut, ya, dengan nada rindu dan sayang. Beliau sering menyebut Al-Maghfurullah Kiai Haji Ali Maksum Krapyak juga dengan kerinduan dan kasih sayang. Beliau sering menyebut misalnya Habib Salim bin Jindan, ya, yang merupakan kakek dari Habib Jindan sekarang. Habib Jindan bin Noval bin Salim bin Jindan. Dulu Habib Salim bin Jindan sampai datang ke Lombok, datang ke Pancor, juga dengan penuh kerinduan dan kasih sayang. Itulah bapak-bapak ibu, ya, satu hal yang perlu kita resapi. Bagaimana generasi sebelum kita ini, ya, orang-orang tua kita, guru-guru kita, walaupun sarana komunikasinya tidak gampang, belum ada handphone waktu itu, ya, tidak bisa main WhatsAppan antara masyayikh, itu nggak ada, pegang handphone pun tidak pernah, tapi mereka menggunakan hubungan batin, mereka menggunakan hubungan ruhaniyah, yaitu dengan jalan saling mendoakan, dengan saling memperkokoh satu sama lain walaupun terpisah jauh. Itulah bapak-bapak dan ibu serta anandaku semua yang ingin saya sampaikan yang pertama dalam kesempatan ini. Mari kita teladani beliau-beliau guru-guru kita. Mereka bersinergi walaupun berjauhan. Mereka saling mendoakan walaupun terpisah tempat. Mereka itu satu walaupun beragam organisasinya, tapi hatinya sama, satu arahnya, yaitu membangun umat. Ini perlu saya sampaikan ananda semua, ya, karena seringkali kita generasi setelah ini, setelah beliau-beliau itu, memang kita mewarisi. Tapi sering kali yang kita warisi adalah al-ism walaisal musamma. Kita mewarisi al-ism, ya, kita mewarisi al-ghilaf walaisatil mahiyah. Yang kita warisi itu nama, bukan isi. Yang kita warisi itu hanya apa namanya? Hanya lapis depan saja, tapi substansi kita lupakan.
Kita senang ikut, misalnya katakanlah kita sebagai murid DDI, kita berorganisasi ikut di DDI. Ya. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa ber-DDI itu tidak hanya sekedar menisbahkan diri kita kepada satu lembaga pendidikan DDI saja. Aku alumni Pasangkayu DDI, aku alumni DDI Maros, aku alumni DDI mana lagi? Banyak sekali. Bukan hanya sekedar itu. Sama seperti ber-NWDI, saya tamat di sini, saya selesai di sini, saya tamatan Pancor. Atau misalnya saya tamatan Tebu Ireng, tidak hanya itu. Yang perlu Bapak-bapak dan Ibu kita perlu ambil hari ini bukanlah intisab isman, tetapi intisab manhajan. Yang perlu kita ambil hari ini tidak hanya sekedar kita mengaku sebagai murid-murid beliau-beliau, tapi juga mengambil intisari dari perjalanan dakwah beliau. Maka pada hari ini Bapak-bapak Ibu mudah-mudahan ya kuliah umum ini atau silaturahim ini, ya istilahnya saja kuliah umum, tapi sebenarnya kan kita silaturahim. Ya, silaturahim atau kuliah umum ini bagian dari kita meneruskan wafaan lil ahdi, yaitu menunaikan komitmen kita kepada guru-guru kita itu. Kita teruskan jalan mereka, jalan silaturahimnya. Bahwa kalaupun ada organisasi-organisasi itu adalah wasilah, bukan ghayah. Dia adalah kendaraan, bukan tujuan. Dia adalah cara, bukan esensi yang akhir yang kita tuju. Semua kita ini menjadi murid-murid beliau, yang paling kita tuju tentu paling akhir adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang saya ingin sampaikan yang pertama kepada kita semua. Mari kita bangun semangat kolaboratif, kebersamaan. Karena amanatud dakwah ya asqalu min an yatahammalaha ahadun mahma kathura ilmu, mahma ala sya'nu. Amanah dakwah ini terlalu berat untuk dipikul hanya oleh satu orang. Setinggi apapun ilmunya, sehebat apapun sebutannya. Cukuplah menjadi pelajaran anak-anakku semua, para santri-santriwati, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan perjalanan para nabi dan rasul di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat pada masa Nabi Musa alaihissalam, siapa manusia yang zohirnya paling hebat? Nabi Musa. Fisiknya paling kuat, ilmunya paling tinggi. Dia mendapatkan kitab suci Taurat. Sudah raja di raja lah istilahnya di dunia. Sudah paling hebat secara lahiriah pada masa itu. Tapi coba lihat bagaimana Nabi Musa memaknakan dakwahnya. Qala rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri kainu sabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basir. Itulah dakwah. Di dalam surah Toha itu jelas. Nabi Musa dengan kehebatannya sadar bahwa banyak keterbatasannya. Maka beliau mengatakan Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan hati saya, karena perjalanan ini pasti banyak hal yang tidak saya sukai yang akan saya temukan. Kalau hati saya tidak lapang, saya akan cepat putus asa. Saya minta kelapangan hatimu, kelapangan hatiku ya Allah, lapangkan hati saya. Bikin saya mampu menerima walaupun ada orang menghina saya, tidak merubah hati saya. Walaupun ada orang mencerca saya, tidak membuat saya mundur dari perjuangan. Walaupun ada orang yang ingin mencelakakan saya, tidak membuat saya putus asa dari dakwah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Nabi Musa juga tahu betul bahwa perjalanan kebaikan itu adalah perjalanan di atas jalan yang mafrusyah bil aswaq.
Yaitu jalan yang dihiasi bukan dengan permata, bukan dengan emas, perak, tapi dengan duri-duri dan hambatan-hambatan. Itulah perjuangan. Maka yassirli amri. Nabi Musa minta supaya semua kesulitan itu dimudahkan. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa juga tahu bahwa walaupun dia punya ilmu banyak, tapi ilmu itu tidak otomatis bisa disampaikan dengan baik. Betapa banyaknya orang berilmu tapi tidak bisa mengkomunikasikan ilmu dan gagasannya. Dia tidak mampu menyampaikan dengan baik. Maka Nabi Musa minta supaya selain dia pada dirinya punya ilmu dan kemampuan, dia diberikan juga kekuatan, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Lidahnya diringankan, daya komunikasinya dikuatkan. Dan kemudian yang keempat, nah ini yang perlu kita ingat, apa yang Nabi Musa alaihissalam minta? Waj'alli waziram min ahli. Waj'alli waziram min ahli Harun akhi ushdud bihi azri ila akhiril ayat. Silakan Pak Kiai. Saya mohon maaf ini berdiri Pak Kiai ya. Andai Guru. Jadi yang keempat, Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku semua ya. Kalau kita ingat Nabi Musa tadi yang pertama apa yang beliau minta? Hatinya lapang ya. Mudah-mudahan Ananda semua para santri juga hatinya lapang. Kangen sama orang tuanya? Ya, walaupun kangen sabar ya, berikan, minta supaya hatinya lapang ya. Supaya rasa kangen itu berubah menjadi doa-doa terus-menerus dari orang tua kalian. Lalu yang kedua minta apa? Minta agar semua urusan dimudahkan. Ya. Kalau Ananda semua santri-santriwati setiap waktu secara berkala menghadapi ujian, baca doa ini. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Lalu yang ketiga, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita minta supaya Allah melancarkan ucapan-ucapan kita. Agar ucapan kita itu bisa difahami dengan baik dan sampai ke hati, tidak hanya parkir di telinga orang saja. Kalau hanya sampai ke telinga, maka dia masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kalau dia masuk ke hati, itulah yang taqarrara, itulah yang meresap dan akan merubah pribadi kita. Dan yang keempat, Nabi Musa meminta waj'alli waziram min ahli. Ya Allah, kira-kira bahasa sekarang ya Bapak-bapak Ibu, Ananda semua. Ya Allah, saya ini punya ilmu, saya ini punya keterampilan, saya ini punya ijazah, saya ini sudah selesai kuliah, kira-kira begitulah kalau bahasa kita. Tapi ya Allah, saya tahu bahwa tugas dalam kehidupan ini untuk membangun kehidupan saya, untuk membangun kiprah saya, perkhidmatan saya di tengah masyarakat, saya tidak bisa sendirian. Maka Nabi Musa pada waktu itu minta kepada Allah supaya saudaranya yaitu Harun itu juga diangkat oleh Allah menjadi wazirnya. Apa arti wazir? Wazir itu alladzi yu'aziruka, yang menopangmu. Orang yang yusa'iduka, menolongmu. Orang yang mendukungmu. Itu Nabi Musa alaihissalam. Maka aneh kalau ada orang di dunia ini dalam konteks apapun ya, karena dia merasa sudah mampu, dia merasa yang paling baik, maka dia tidak memerlukan dan bahkan dia tidak mau dibantu oleh orang lain ya. Nauzubillah min zalik. Itu artinya dia tidak sadar kapasitas dirinya sebagai manusia. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, doa Nabi Musa alaihissalam inilah doa yang lahir dari kesadaran bahwa kita ini hidup tidak bisa sendirian. Apalagi kalau ada nilai perjuangan. Sekedar hidup biasa saja pun tidak bisa sendirian. Ya. Manusia itu kata Ibnu Khaldun, al-insan ijtima'iyun bit-tab'i. Bahwa manusia itu kata Ibnu Khaldun adalah makhluk yang tabiatnya diciptakan oleh Allah dalam keadaan dia bersosialisasi.
Kalau kita dilempar ke tengah hutan 5 bulan saja, udah berubah kita. Ya, sudah berubah kita. Jadi beleng-beleng. Beleng-beleng namanya? Katanya beleng-beleng kalau bahasa Lombok itu agak-agak jogang gitu. Hah? Tapi katanya konteksnya bagus ya. Ya kalau bahasa Lombok itu bisa jadi setengah jogang. Jogang itu artinya udah agak error. Ya. Kalau kita nggak ketemu orang. Ya. Ini 2 tahun saja pandemi kemarin disuruh pakai masker, diam di rumah, padahal di rumah masih ada anak istri, masih bisa nonton TV, keluar-keluar sudah agak beda kita ngelihat orang. Ya, sudah agak nggak keruan-keruan, banyak orang. Ya, kita baca di negara-negara lain, sampai bahkan di negara maju pun seperti di Prancis, itu puluhan ribu orang demo keluar ke tengah jalan, mereka demo terhadap lockdown. Mereka tidak mau disuruh diam di rumah. Kenapa? Tidak sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia. Itulah manusia. Dia memerlukan orang lain. Yubassiruka uyubak. Kalau kita ketemu orang, dia bisa menunjukkan kita apa kekurangan kita. Kalau kita punya banyak teman, dengan teman itu kita tahu apa yang kurang dari diri kita. Karena manusia itu kalau hanya sendirian, dia cenderung menganggap bahwa innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Itu dalam surah pertama yang turun kan Al-Alaq itu, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Jadi manusia itu kalau sendirian dia istaghna, seringkali merasa bahwa saya sudah baik. Seringkali dia merasa saya sudah tahu. Seringkali dia merasa saya sudah bisa. Begitu ada orang lain datang, barulah orang lain itu yang memberitahu dia, Pak, celananya mohon maaf belakangnya bolong Pak. Dia dari rumah yakin bahwa celananya bagus. Ya, tidak ada yang memperlihatkan celananya bolong kecuali orang lain. Bisa dia ngelihat celananya bolong? Tidak bisa. Itu manusia. Hal yang paling sederhana saja. Pak, mohon maaf, sudah cuci muka belum? Kenapa? Tuh masih ada sisa tidurnya, masih ada gantung di sini. Berkah dari dia tidur, ya. Kotoran tidur itu. Dia nggak tahu. Kenapa? Ya dia tidak tahu, banyak kekurangan. Ya itulah kita manusia. Maka Bapak-bapak, Ibu, saudara sekalian, yang pertama saya ajak kita semua pada hari ini adalah mari kita terus-menerus membangun kolaborasi dalam kebaikan, saling mengisi, saling melengkapi, saling belajar. Dan itulah hakikat dari ungkapan Allah dalam Al-Hujurat, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kata para ulama, at-ta'aruf maknahu pertama saling belajar, yang kedua saling mengisi, dan yang ketiga adalah saling melengkapi. Kenal satu sama lain. Kalau saya tidak diundang ke sini, saya tidak ketemu sama Bapak Ibu semua. Inilah ta'aruf kita, Bapak Ibu, ya. Kita berta'aruf, yang dari ta'aruf ini mudah-mudahan melahirkan kesepahaman, mudah-mudahan melahirkan kebersamaan untuk kita terus-menerus membangun daerah kita, Pasangkayu, Sulawesi Barat, dan negara yang kita cintai, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, Bapak-bapak, Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, kita sebagai umat Islam, dari awal ketika Allah memberikan petunjuk berupa Al-Quran, Allah menggunakan satu kata perintah di awal, imperatif fi'il amr. Wal amru yufidul wujuba, ya, illa idza dalad dalil ala khilafih. Itu dalam usul fiqh begitu. Dan bahwa fi'il amr itu menunjukkan wajib. Apa fi'il amr? Kata perintah, imperatif, tugas yang harus kita laksanakan. Allah sampaikan iqra, bacalah. Kata iqra ini, Bapak-bapak, Ibu, menurut para ulama dilepaskan maf'ulnya. Baca apa? Nggak disebut di situ.
Artinya apa? Semua sumber ilmu pengetahuan. Tidak ada jar majrur berupa zorof zamani, nggak ada. Artinya kapannya nggak disebut di situ. Misalnya iqra al-an, nggak ada disebut. Apa artinya? Setiap masa kita harus melakukannya. Demikian pula dalam perintah itu tidak disebut zorof makani, tempatnya. Iqra huna misalnya, baca di sini, enggak. Dilepaskan dari konteks ruang dan waktu. Artinya apa? Di sini, di sana, di rumah, di sekolah, di tengah kesendirian atau bersama-sama orang lain, bawa semangat iqra itu. Kapanpun, dimanapun, dan sumber-sumber ilmu apapun, kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk belajar. Nah, karena itu Bapak-bapak, Ibu dan Ananda semua, ketika berada di DDI hampir saya bilang Mangkuso ya, karena dulu saya pernah ke Mangkuso. DDI Pasangkayu ini, Ananda semua dan para mahasiswa-mahasiswi jangan menganggap ini adalah terminal terakhir dari belajar. Ini hanya satu tahapan dari tahapan pembelajaran kehidupan. Yang kalau dalam Islam itu disebut sebagai utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Atau yang disebut dengan lifelong education. Belajar sepanjang hayat. Tidak ada batasan kapan kita selesai belajar. Nah, termasuk dalam pertemuan ini juga kita saling belajar satu sama lain. Ya, belajar untuk saling mengisi, ya, untuk melengkapi diri kita, untuk kemudian bertukar pengalaman-pengalaman. Karena pengalaman juga adalah pembelajaran yang terbaik untuk kehidupan. Kalau kita lihat misalnya Bapak Ibu, ya, bagaimana para ulama mendefinisikan sunnah. Sunnah Nabi itu tidak hanya omongan Nabi atau qaul. Tidak hanya sekadar fi'l atau perbuatan Nabi. Tetapi juga keseluruhan, ya, sirah Rasulullah SAW itu juga bagian dari sunnah. Apa itu sirah? Pengalaman. Jadi ketika para sahabat menyampaikan, dulu saya ketika bersama Rasulullah SAW, ada seorang misalnya sahabat Abu Juhaifah mengatakan, dulu kami ketika bersama Rasul, kemudian saat itu di tengah perjalanan, lalu kemudian kami diajak untuk sholat zuhur dan asar berjamaah dalam keadaan jamak dan qasar. Lalu setelah itu fa'akhadhan nas ya'khuzuna yadahu, kemudian orang setelah selesai sholat, rame-rame kemudian memegang tangan Nabi, lalu kemudian meletakkan tangan Nabi di kepala mereka, lalu mencium tangan itu. Kita tahu, kayak begitu ternyata sahabat sama Nabi. Lalu dari situ para ulama mengambil istimbat hukum, bahwa salaman setelah sholat itu sunnah juga. Karena para sahabat ternyata mengambil tangan Nabi, taruh di kepala, salaman taruh di kepala, dicium. Masya Allah. Jadi dari pengalaman para sahabat bersama Rasulullah SAW itu juga menjadi sumber pembelajaran kepada kita semua. Bagaimana para sahabat ketika Nabi misalnya wudhu, Nabi wudhu itu para sahabat nggak ada yang mau ketinggalan, mereka berkumpul di samping Nabi, kemudian menadahkan tangan, ya, untuk menerima tetesan air wudhunya Rasul itu. Bahkan disebut kadu yaqtatiluna ala wadu'ihi, hampir istilahnya saling apa namanya itu ya, bahasa Lomboknya sekut, tapi ya bahasa sini apa, bahasa senggol, saling senggol, saking mereka ingin mendapatkan wadu itu adalah air wudunya Rasul. Nggak ada yang lepas, nggak ada yang jatuh ke tanah. Lalu kemudian para ulama mengambil istimbat dari kejadian ini. Silakan Pak Kiai. Lalu kemudian para ulama mengambil istimbat, bahwa mentakzim Rasulullah SAW
ya, menjaga kehormatan Rasul, kemudian memuliakan apapun yang muncul dari diri Nabi, itu adalah memang merupakan sunnah dari para sahabat. Karena itu potongan baju Nabi itu disimpan oleh sahabat. Ya. Ada sendalnya juga disimpan, ada tongkat disimpan, ada pedang disimpan, ada potongan rambut juga disimpan. Dan diwariskan oleh sahabat dari generasi ke generasi, dari bapaknya ke anaknya terus. Bukan mengkultuskan Nabi, tapi itu memuliakan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ar-Rasul huwas sababul a'zam liwusulil hidayah. Ya, sampainya hidayah kepada kita sebagai manusia, sampainya hidayah Allah kepada kita, sebab yang paling besar dan paling utamanya adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Nah, dengan kata lain Bapak Ibu, inilah contoh ya bagaimana pengalaman itu menjadi sumber pembelajaran. Bagaimana apa yang terjadi pada masa lalu itu bisa menjadi sumber untuk kita mengambil hikmah, himbah dan pengetahuan. Nah, karena itu yang kedua saya ingin sampaikan, mari kita bangun semangat untuk terus belajar ini ya. DDI Pasangkayu ya, terus mengembangkan dirinya. Ya, hari ini kita bentuknya masih seperti ini ya. Tapi dengan kebersamaan bisa jadi sekian tahun yang akan datang sudah beda 180 derajat. Sudah berbeda drastis. Mudah-mudahan akan jauh lebih maju lagi tempat kita ini insyaallah. DDI Pasangkayu ini. Ya. Dan betapa banyaknya hal-hal besar yang dimulai dari hal kecil ya. Kan fa innal jibala minal haso, gunung yang besar pun, mana gunung, ada gunung enggak di sini nih? Apa gunung yang paling besar di Sulawesi? Apa? Saya enggak percaya kalau orang Lombok yang jawab. Orang Sulawesi mana? Apa gunung yang paling besar di Sulawesi? Latimojong. Nah, Latimojong. Ingat, Latimojong itu besar sekali, tapi apa esensi dari suatu gunung? Fa innal jibala minal haso. Gunung yang besar dan megah itu sesungguhnya tersusun dari batu-batu kecil. Batu-batu kecil. Yang entah berapa banyaknya, bermiliar triliunan batu dan semua tumpukan debu, semua barulah jadi gunung yang besar. Karena itu Bapak-bapak dan ibu, kalau kita mampu menyusun batu-batu kecil itu dan meletakkannya pada tempatnya, maka akan jadilah bangunan yang kokoh. Insya Allah DDI Pasangkayu seperti itu. Jadi Anda semua ini sekarang sedang meletakkan batu-batu itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pengasuh juga sedang membangun, ya, meletakkannya satu persatu. Tapi meletakkannya itu harus dengan intizam, harus dengan aturan, harus dengan kesepakatan ya. Yang membedakan bangunan yang satu kuat dan bangunan yang satu lemah bukanlah dari semennya, bukanlah dari batunya, tapi dari bagaimana dia memenuhi kaidah teknik. Bagaimana cara membangun yang baik. Membangun itu bukan hanya beli semen banyak-banyak, beli batu banyak-banyak, tumpuk langsung, nggak bisa begitu. Ada caranya, ada susunannya, ada tahapannya. Begitu ngecor tunggu dulu sampai kering, jangan begitu ngecor ditumpuk di atasnya lagi, seminggu rusak lagi itu semua. Artinya apa? Disitulah berperan ya. Ada munazim, ada yang mengatur pimpinan-pimpinan di pondok ini. Karena itu santri-santriwati ikuti pemimpin-pemimpin anakku semua di sini. Ikuti apa yang disampaikan oleh guru kalian karena dia sedang mengajar kalian membangun batu-batu kehidupan kalian. Jangan melihat guru itu hanya sebatas fisiknya saja. Ah, guru saya kayaknya begitu-begitu saja, hati-hati. Begitu kita mengucapkan hal seperti itu, bisa jadi itu menjadi sebab dicabutnya keberkahan ilmu dari kita. Hormati, takzimi, resapi. Karena apa? Dia munazim, dia sedang mengatur kita. Seakan-akan mengatakan, nak taruh batu ini di sini, nak taruh ini di situ, nak begini caranya. Itulah guru kita. Sabar sama guru-guru kita, dosen-dosen. Kesabaran itulah
yang sering kali membedakan antara seseorang dengan orang yang lain. Gurunya bisa sama, kitabnya tidak beda, jurusan kuliahnya sama, buku teksnya juga enggak beda. Tapi hasilnya yang satu diterima masyarakat dan yang satu tidak ada yang mendengar dia. Sering terjadi seperti itu. Kalau kata guru-guru kita di pondok pesantren, kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau tidak mau mendengar gurumu, maka seperti itu pula orang tidak akan mendengar ucapanmu. Kalau engkau mentakzimi gurumu, maka orang pun akan datang dan mendengar, menyimak apa yang kau sampaikan. Nah, ini yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa teruslah kita belajar ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ananda semua belajar ya, mahasiswa, mahasiswi yang ada di sini dengan kesadaran penuh bahwa ananda semua sedang membangun fondasi-fondasi kehidupan. Yang ketiga dan yang terakhir, bapak-bapak, ibu, guru-guru kita, masuk Andre Guruta, Al-Maghfurlah, Syekh Ambudali, rahimahullah rahmatal abrar, masyayikh kita, mereka tidak hanya sekedar pengajar. Mereka itu bukan hanya sekedar membukakan kita kitab, bukan hanya sekedar mengajarkan kita i'rab, bukan hanya sekedar mengajarkan kita balaghah, bukan hanya sekedar mengajarkan kita ilmu-ilmu alat atau fikih atau tafsir atau hadis, tidak hanya sekedar pengajar, tapi mereka adalah para pendidik, mereka adalah para pembangun jiwa dan spiritual kita. Karena itu bapak-bapak dan ibu ananda semua, kita perhatikan bagaimana guru-guru kita itu memulai proses pendidikannya. Tidak ada yang langsung begitu saja, selalu diawali dengan doa. Selalu diawali dengan membaca sholawat, selalu diawali dengan wirid zikir. Kemudian setelah belajar pun kita diajarkan untuk mulazamah berzikir, membangun spiritualitas kita, membangun hati kita. Karena kalau pisah antara otak dan hati, itulah yang paling sering merugikan umat manusia. Otaknya jalan, hatinya mati. Itu bahaya ilmunya. Bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima Nagasaki itu bukanlah dibikin oleh orang bodoh. Itu dibuat oleh ahli-ahli fisika terbaik di dunia. Yang bisa merancang fusi nuklir ya, sehingga terjadi bom atom. Reaksi pembelahan atom itu dia bisa kondisikan sehingga terjadi ledakan energi. Tapi ternyata itu digunakan untuk membuat bom yang membunuh ratusan ribu manusia. Itu contoh sederhana. Dan banyak juga para ahli-ahli itu dia bekerja hanya untuk mendapatkan uang yang banyak. Banyak. Dia tidak peduli yang mempekerjakannya itu maksudnya apa. Ya, untuk buat sesuatu yang bisa merusak manusia, tidak peduli, yang penting dapat uang. Itu ada. Di beberapa negara itu ada. Nah, itu contoh. Otaknya maju tapi hatinya mati. Ya. Maka dalam Islam itu yang paling utama kecerdasan yang disebutkan dalam Al-Quran adalah aqlul qulub. Lahum qulubul la ya'qiluna biha. Mereka itu punya hati yang tidak digunakan untuk berpikir. Jadi fungsi berpikir yang paling utama itu sebenarnya di hati. Hati inilah menjadi sasaran. Untuk diperbaiki, untuk ditata, dihidupkan. Dan itulah yang guru-guru kita ajarkan kepada kita. Jadi ketika guru-guru kita mengajarkan kita untuk setelah mengaji kitab, kemudian kita berzikir, kita membaca Asmaul Husna, kita membaca tahlil, kita membaca istighfar, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, wa bihamdihi astaghfirullahal azim, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu untuk mencerdaskan hati kita. Mencerdaskan hati kita supaya kita tidak menjadi pintar otak tapi mati hati. Itu orang yang sangat tega ya. Orang-orang kejam ya, macam Hitler segala macam, itu orang pintar betul
ahli strategi, tapi hatinya mati. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita berharap mahasiswa-mahasiswi di DDI ini adalah orang-orang yang hatinya hidup, ya. Spiritualitasnya kuat, hatinya hidup, ya. Karena di dalam hati itulah tempatnya hidayah, dalam hati itulah tempatnya rahmah, dalam hati itulah tempatnya tawadhu, kerendahan hati, kasih sayang, petunjuk, hidayah itu semuanya di hati, bukan di otak. Mahabbah, cinta itu juga di hati. Nah, karena itu saya berharap yang ketiga adalah mari jaga spiritualitas yang sudah dibangun oleh guru-guru kita. Artinya apa? Ngaji kitab kita penting, belajar formal kita penting, tetapi bacaan-bacaan baik yang kita warisi dari guru-guru kita. Ya tentu saja yang paling utama adalah kitabullah, membaca ayat-ayat Al-Quran itu yang paling mudah menghidupkan hati kita. Kemudian membaca zikir-zikir doa al-ma'thurat yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Ada di kitab Al-Azkar Imam Nawawi, itu hampir semua itu ada. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada semua di situ. Zikir-zikir Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita mau lengkapi lagi, kita lengkapi dengan zikrul aulia, al-ahzab wal aurat, ya. Termasuk juga amal-amalan dari guru-guru kita. Ya. Guru-guru kita itu mereka adalah para pendidik. Tidak hanya sekedar mengajar ilmu, tapi juga mendidik jiwa. Nah, Bapak Ibu hadirin-hadirat sekalian, ini 3 hal yang dapat saya sampaikan ya. Pada kesempatan ini yang pertama, mari kita kolaborasi dalam kebaikan, saling mengisi, karena tidak ada siapapun di antara kita yang sempurna. Al-kamalu lillahi wahdah, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita saling bertukar pengalaman, saling mendekatkan diri, saling duduk bersama, berjumpa, jangan hanya lewat media sosial, jangan hanya melalui alat komunikasi, tapi duduk bersama. Ya, karena melihat secara langsung itu beda dengan mendengar berita. Dulu Nabi Musa alaihissalam begitu diberitahu oleh Allah, Musa, cepat kamu pulang. Tuh, kaummu baru sebentar kamu tinggalkan, mereka sudah menyembah anak sapi. Tidak lagi menyembahku, kata Allah. Tuh, cepat pulang. Nabi Musa langsung pulang, tapi biasa-biasa saja, tidak emosi, ya, karena dia hanya mendengar berita. Tapi begitu dia melihat langsung, bagaimana ternyata Bani Israel itu mereka rame-rame menyembah anak sapi yang dibikin oleh Musa Samiri, lalu meninggalkan ibadah kepada Allah, lalu tenggelam dalam kemaksiatan, langsung dia banting Tauratnya. Emosi dia tarik, akhadha si akhi yajurruhu ilaih. Jadi ditarik sampai baju bajunya Nabi Harun ditarik sama Nabi Musa. Ya. Harun, saya sudah wasiatkan kamu jaga, kenapa kamu biarkan mereka ini? Nah, kata Harun, kalau saya terlalu keras nanti mereka akan pecah belah. Akan terjadi perpecahan yang tidak bisa dirapikan lagi. Karena itu saya memilih untuk lebih halus berdakwah, mengingatkan dengan baik. Apa kata Rasulullah SAW? Laisal khobar kal mu'ayanah. Nah, kisah ini kata Nabi, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa berita tidak sama dengan kenyataan. Ya. Kadang berita itu lebih berat dari kenyataan. Oh, ceritanya banyak, ternyata yang terjadi hanya sedikit saja. Ada sebaliknya, beritanya ringan, seakan-akan tidak ada apa-apa, tapi ternyata begitu kenyataannya dilihat, wah ternyata dahsyat luar biasa. Ya. Jadi kadang kita kalau hanya mendengar berita, kita akan susah mengetahui kenyataan seperti apa. Karena itu di antara kita, mari kita perbanyak perjumpaan. Kalau kita bisa berjumpa, mari kita bangun perjumpaan, perbanyak silaturahim ya, antara satu sama lain, supaya berita-berita itu dapat terklarifikasi dengan sendirinya. Begitu kita jumpa, hilang persangkaan itu. Kalau kita belum jumpa, apalagi baca medsos hari ini, ya Allah ya Karim, kayak tidak ada orang baik di Republik ini. Udah tidak ada orang baik. Semuanya pendukung ini menjelekkan yang satu, pendukung ini sebaliknya menjelekkan. Akhirnya apa? Dua-duanya itu di depan kita seakan-akan tidak baik.
Akhirnya kita ikut, posting, komen. Padahal kita nggak pernah jumpa sama dia. Padahal kita tidak pernah tabayun. Ikut kita dosa. Ya. Karena itu, ya khobar itu kita kembalikanlah kepada porsinya. Sebagaimana kata ulama balaghah, al-khobar ma yahtamilus sidqa wal kazib. Yang namanya berita bisa benar bisa bohong. Jadi jangan menyandarkan sesuatu hanya pada berita saja. Cari tahu, klarifikasi, ya. Kemudian tabayun, ya. Lihat bagaimana sebenarnya, barulah kita berhukum terhadap sesuatu. Supaya kita tidak menzolimi siapapun. Nah itu Bapak-Bapak Ibu, ya, sebagai bagian dari bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita membangun kebersamaan kita. Ya. Mari kita kolaborasi. Yang kedua, kita terus belajar. Ananda semua, saya pun datang kemari saya belajar. Saya belajar, saya melihat bagaimana bumi Allah ini kita kelola, ya. Bagaimana Kabupaten Pasangkayu yang umurnya 19 tahun, perkembangannya seperti ini. Saya belajar juga. Saya melewati dari Mamuju ke Mamuju Tengah, saya belajar, lihat kiri kanan ada sawit, Masya Allah luar biasa. Bagaimana kita menangani, mengelola bumi Allah, ya. Dan seterusnya. Semua ini, alam yang terkembang ini adalah sumber pembelajaran untuk kita. Dan yang terakhir, yang ketiga yang saya sampaikan tadi adalah, mari kita terus jaga spiritualitas kita. Kekuatan ruhaniyah kita, hati kita, jiwa kita. Karena itulah yang akan menentukan wajah dunia. Bagaimana hati manusia, itulah wajah dunia. Kalau hatinya baik, manusia-manusia yang tinggal di Pasangkayu, maka Pasangkayu ini akan mekar dia, ya. Seperti kebun itu dia akan mekar, membawa berkah. Kalau hati orang-orang di sini baik. Tapi kalau kita saling benci, senyum hanya di depan saja, begitu di belakang saling bicara, saling komen, saling menjelekkan, layu kehidupan juga. Ya. Sulit turun keberkahan kepada kita. Inilah yang dapat saya sampaikan, ya. Mungkin ini tidak cocok disebut kuliah umum, karena memang yang saya lihat, yang saya saksikan hadir juga sebenarnya bukan hanya mahasiswa, tapi juga keluarga besar yang ada di sini. Maka saya menyampaikan 3 hal ini sebagai pengingat bagi diri saya dan bagi kita semua, bahwa demikian banyak kekayaan, kebaikan yang Allah sudah siapkan, tinggal bagaimana kita memanfaatkan itu semua dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf lahir batin apabila ada kekurangan, kekhilafan, kesalahan dalam saya menyampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi kebaikan untuk kita semua. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih banyak Tuan Guru atas pencerahannya. Wallahi tasyarrafna, tatanazzala alaina al-barakat insyaallah. Alhamdulillah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami tahu bahwa pasti banyak yang terpendam di hati kita semua, banyak yang mau ngobrol dengan Tuan Guru, mungkin ada pertanyaan dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa buka sesi tanya jawab Tuan Guru. Iya, pertanyaan tapi tidak harus dijawab, ya. Dan cukup dibatasi mungkin 1 atau 2. Cukup 2 pertanyaan saja karena jadwal beliau sangat padat. Baik, mungkin kita bisa buka pertanyaan pertama. Ada dari mahasiswa mungkin atau dari dosen atau dari siapapun yang ingin bertanya, silakan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Iya. Helmi, iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Alhamdulillah, Masya Allah, hari ini sangat senang sekali bisa bertemu dengan Tuan Guru Bajang. Biasanya tuh cuma lihat di TV, biasanya lihat di TV One atau pernah lihat di ALC. Alhamdulillah, kayak gemeteran ketemu beliau secara langsung, seperti itu. Terima kasih.
terkait dengan yang sudah disampaikan oleh Tuan Guru Bajang tadi, yang saya ingin tanyakan adalah poin ketiga mengenai spiritual Islam, spiritualis Islam tadi itu yang udah disampaikan Tuan Guru. Nah, kemudian yang saya ingin tanyakan nih sebagai seorang generasi Z, kemudian di mana sekarang ini logika zaman kami ini Tuan Guru meminta kami untuk melakukan segala hal itu dengan instan. Kemudian logika zaman kami ini menginginkan bahwa terkadang ini mungkin kesalahan bagi kami sebagai seorang generasi Z, menginginkan jawaban-jawaban agama itu sesuai dengan kehendak kami dalam keseharian kami menjalankan nilai-nilai spiritual itu. Nah, dalam artian apakah benar cara kami mempertahankan spirit Islam itu seperti itu, apakah boleh atau bagaimana menanamkan atau menjaga atau mengupgrade nilai spiritual itu yang tadi saya bilang ibaratnya berjalan berdampingan dengan logika zaman yang tadi saya jelaskan. Begitu. Terima kasih. Itu saya rasa yang saya bisa tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mau langsung dijawab atau? Terima kasih Nak. Jadi yang pertama tentang tentang membangun spiritualitas generasi sekarang. Apa sih spiritualitas itu? Ya. Kalau kita lihat penjelasan para ulama, itu esensi yang banyak disampaikan oleh para ulama adalah tentang al-mahabbah. Ya. Kita memelihara rasa cinta kita. Ya. Kita memelihara mahabbah dan mengembangkannya. Mahabbah kepada Allah tentu paling utama. Mahabbah kepada kedua orang tua dan mahabbah kepada semua makhluk Allah. Dengan mahabbah itu kita tidak akan tertarik untuk membuat kerusakan. Ya. Kita tidak tertarik menanamkan kebencian, nggak tertarik kita karena kita punya mahabbah. Nah, anak-anak muda sekarang sesungguhnya itu memiliki kesempatan untuk membangun mahabbah itu, yaitu dengan kegiatan bersama untuk membangun kepedulian. Nah, sekarang kan banyak anak-anak muda kita yang sudah bisa ya membuat katakanlah networking ya, atau silaturahim atau jejaring kebaikan. Kita ajak sama-sama teman, gak usah susah-susah, gak usah berat-berat. Misalnya 5-10 orang, yuk kita kumpul, lalu kemudian kita lihat sekitar kampus kita. Mungkin ada saudara-saudara kita yang masih membutuhkan katakanlah pendampingan ya. Ada mungkin yang kena musibah, kita hibur. Ya, itu hal yang sangat sederhana, tapi itulah Islam. Ya, karena Islam itu kan ad-dinul mu'ash, agama yang living religion, agama yang harus terlihat dalam keseharian. Jadi bukan agama yang ada di ruang tertutup Islam itu. Ya. Maka semua pesan Al-Quran itu kan, coba kalau kita bicara, siapa penista agama menurut Al-Quran? Siapa penista agama menurut Al-Quran? Baca saja surah Al-Ma'un. Fazalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menelantarkan anak yatim. Pertanyaan untuk kita, apa yang sudah kita lakukan sama anak yatim? Hati-hati. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mengajak bersolidaritas untuk membantu kasih makan orang miskin. Sudah kita kasih makan enggak orang miskin hari ini? Ada enggak orang miskin sekitar kita? Punya enggak uang kita di kantong hari ini? Itu sederhana sekali Islam itu. Ini bagian dari membangun spiritualitas. Maka kata Nabi apa? Kan kata Nabi tidak mengatakan bahwa yang paling rajin sholatnya nanti akan selalu bersama saya. Kan Nabi tidak mengatakan itu. Ana wa kafilul yatim. Saya bersama orang yang mengasuh anak yatim itu seperti ini kata Nabi kan. Seperti ini. Wa asyara bi isba'ihi as-sababah wal wusta. Lalu Nabi menggunakan dua jarinya menunjukkan kedekatan. Wa yamna'unal ma'un, enggak tertarik nolong orang, itu pendusta agama. Jadi kalau kita baca surah ini ya Allah. Nah, itulah bagaimana membangun spiritualitas itu dari hal-hal sederhana, hal-hal kemanusiaan. Ya. Kita ya Allah, sekadar kita senyum saja sama orang itu bisa membuka pintu surga dalam Islam. Ya. Perempuan yang mohon maaf goniyah itu kan ya itulah ya.
perempuan yang nggak baik lah dalam tanda kutip lah ya, dia diampuni oleh Allah. Kenapa dia diampuni? Dia kasih minum seekor anjing yang hampir mati kehausan. Dulu Imam Ali Al-Khawas, tahu nama ini lain lagi babnya. Ada Imam Ali Al-Khawas, guru dari Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ali Al-Khawas itu adalah wali kutub, wali yang sangat luar biasa. Gak pernah sekolah. Ya, kebetulan dia gak pernah sekolah. Apa yang menyebabkannya menjadi jalannya menjadi orang mulia? Yagasilu kulla yaumin masyrabatal kilab. Dia kerjanya tiap hari membersihkan tempat minum anjing. Anjing tempat minum, kan yang kalau kita nih tempat minum anjing, jangankan, ya Allah. Tidak berani, apalagi bersihin, pegang pun tidak berani kita, merasa jijik. Tapi itu yang dia lakukan setiap hari. Dia bersihkan tempat minum anjing dengan kesadaran anjing ini makhluk Allah. Dia perlu makan minum seperti saya. Yang ciptakan dia juga sama dengan yang ciptakan saya. Maka saya bersihkan tempat minum supaya dia tenang minum, supaya dia bisa hidup dengan baik. Dengan itu dia dapat darajatul wilayah. Dia jadi wali hebat. Bukan dengan banyak sholat, bukan dengan banyak zikir, ada juga jalan yang itu, tapi ini jalannya begini. Artinya apa? Pintu kasih sayang itu membuka keberkahan-keberkahan dunia akhirat. Karena itu anak-anak muda, ya, anak-anak generasi sekarang, banyak hal yang Anda bisa lakukan, ya, dengan menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan Islam, ya. Anak-anak muda sekarang kan bisa itu fundraising, ya. Misalnya ada namanya kitabisa.com yang ngumpulin uang melalui internet untuk disalurkan kepada yang tidak mampu. Dipasang kayu juga bisa dalam skala kita di sini. Kita bisa misalnya sunduk DDI, kita buat misalnya apa ya? Sunduk itu apa tuh bahasa Indonesianya? Kotak ya, kotak DDI ya. Dompet DDI ya, untuk misalnya bantu ya walaupun berapapun ya, kan Allah tidak melihat kadang-kadang. Kata Rasul, sabaqom dirhamun mi'ata alfi dirhamin. 1 dirham bisa mendahului yang 100.000 dirham. Kapan itu? Kalau orang punya 2, dia kasih 1, dia lebih hebat dibanding orang punya 1 miliar lalu kasih 100.000. Artinya apa? Kuantitas kadang-kadang tidak terlalu penting, ya, tidak selalu penting, tidak selalu paling penting. Tapi inisiatif, ya, keikhlasan. Nah, jadi membangun spiritualitas itu tidak hanya dengan menjalankan ibadah ritual, tapi juga dengan membangun kepedulian kepada sekitar kita. Lalu tentang pengamalan agama, anak-anak muda sekarang pengennya yang mudah-mudah saja. Begini, sebenarnya nih nak ya, kalau ya itu makhluk Allah juga ya. Dia mau nanya kali. Nah, gini, kalau kata guru-guru kita ya, ini juga apa namanya, pengingat kepada ya katakanlah kepada para ustadz, pada saya juga ya, bahwa seorang yang menyampaikan hukum dan ditanya oleh masyarakat, maka dia harus menggunakan prinsip mabda'ut taisir. Jadi yang dia sampaikan itu memang yang bisa memudahkan. Apalagi kalau orang itu sudah terlanjur melakukan sesuatu. Ya. Yang kalau menurut satu pandangan tidak boleh, tapi satu pandangan yang lain boleh, maka kasih dia yang membolehkan. Kalau dia sudah kedung melakukan sesuatu. Gak apa-apa, biarin aja. Nah, kadang ya, kadang kita ketika ngomong ya sebagai ustadz apa, kita memberikan fatwa kepada atau mengajarkan agama, kita pilih pendapat yang paling sulit. Enggak boleh. Prinsipnya dalam fikih at-taisir linnas wa tasydid linafsika. Jadi kalau ada orang ngerti agama, kalau orang biasa nanya, masyarakat nanya, dia wajib kasih yang memudahkan. Enggak usah bikin orang sulit. Tapi untuk dirinya, nah dia cari yang paling buat dirinya nih, buat dirinya ya. Dia cari yang paling bukan sulit sih sebenarnya, tapi yang paling apa ya? Yang paling maksimal. Nah, yang paling maksimal.
Jadi kalau bisa kasih orang kemudahan, yassiru, kan Nabi begitu. Ketika mengirim Sayyidina Mu'az bin Jabal, kemudian Abu Musa al-Asy'ari, kata Nabi, Mu'az, Abu Musa sini, sebelum kamu saya kirim ke Yaman, saya pesan 3 hal. Yassira wa la tu'assira, mudahkan jangan persulit. Basyira wa la tunafira, kasih kabar gembira, jangan nyusahin orang. Jangan dari awal sampai akhir ceritanya neraka saja. Begitu keluar dari pengajian orang sudah kayak tidak ada harapan hidup, semuanya salah, semuanya dosa, semuanya jangan begitu. Nabi sendiri tidak seperti itu. Wa tatawwa'a wa la takhtalifa. Dan yang ketiga kata Nabi, saya perintahkan kalian berdua saling mendukung dan jangan berselisih. Itulah seharusnya menjadi semangat dari siapapun yang menjadi juru bicara agama. Ustadz, Andregu, Guruta, semua kiai, semua kita ini yang kebetulan ada imam, itu kita pegang. Yassira wa la tu'assira, basyira wa la tunafira, tatawwa'a wa la takhtalifa. Mudahkan, jangan persulit, kasih orang senyum, jangan ketakutan. Dan yang ketiga adalah kompak, jangan kemudian saling merusak satu sama lain. Nah, jadi Ananda nggak masalah ya kalau misalnya ingin supaya dapat pandangan yang bisa memudahkan, nggak masalah, selama itu ada dalilnya, nggak masalah, selama itu memang ada asasnya, nggak masalah. Karena dalam fikih itu kan ada ruang yang memungkinkan. Kalau kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam Al-Mizanul Kubra, beliau mengatakan semua mazhab itu tepat pada kondisi-kondisi yang sesuai. Jadi kalau kita misalnya, ya contoh sederhana nih, misalnya saya mazhab Syafi'i, kan DDI kita mazhab Syafi'i ini semua ya. Tapi kalau kita tawaf, kita pegang mazhab Syafi'i, nggak selesai tawaf kita. Karena yang namanya tawaf itu, kita nggak mau nyentuh, kita disentuh. Ya, benar kan ya Bapak Ibu? Mau gimana? Sedangkan mazhab qaul mu'tamad fil mazhab Syafi'i, al-mas wal mamsus, itu kan batal wudunya. Mau nyentuh, mau disentuh, ya batal wudunya. Mau sengaja, nggak sengaja, ya batal. Kalau kita pegang itu pada saat tawaf, insya Allah seminggu tawaf nggak selesai. Putaran pertama aman, putaran kedua plak, nah udah selesai lah. Masa kita balik lagi wudhu? Nggak habis-habis dia. Maka kan kita bertaklid kepada mazhab Maliki, ya. Kita bisa bertaklid kepada mazhab Hambali, kita bisa beralih sementara. Jadi itulah Islam. Jadi apa yang Allah lapangkan jangan kita sempitkan. Tapi apa yang sudah ditetapkan berupa prinsip-prinsip agama jangan juga dimain-mainkan. Ya. Kalau rukun iman ya udah, rukun Islam ya sudah, ritual ibadah subuh 2 rakaat jangan ditambahin, maghrib 3, wah sayang, isya 4 tambahin 1 dah biar sama, nggak boleh. Itu sudah ada. Tapi adapun yang lain perincian-perincian itu semuanya memungkinkan untuk kita saling mengisi dan boleh untuk kita mencari jalan yang lebih memudahkan ya, sepanjang sekali lagi ada dalil dan ada alasannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi silahkan beragama dengan nyaman, beragama dengan mudah, dengan sukacita, karena Islam datang itu bukan untuk memberatkan ya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Kalau kita merasa terberatkan berarti pasti ada yang salah. Kalau enggak guru kita yang salah, kita sendiri yang salah memahami Islam. Karena Islam itu memudahkan, menyamankan, dan membahagiakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.